Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kaget ada razia kendaraan, pengendara motor di Merauke melompat dari motor. Peringatan Hari Santri, ribuan santri di Merauke ikut kirap sejauh 10 km. Warga minta Presiden turunkan harga sembako dan tiket pesawat. Sudah sepekan Operasi Zebra 2024 berlangsung dan tidak sedikit pengendara yang terjaring karena melanggar peraturan lalu lintas. Operasi Zebra ini juga membuat banyak pengendara panik dan ketakutan. Salah satu dialami seorang ibu rumah tangga yang nekat melompat dari sepeda motor yang dikemudikan suaminya ketika polisi melakukan razia di Jalan Raya Mandala tepat di depan kantor Satlantas Merauke Sabtu pekan lalu. Beruntung wanita tersebut tidak mengalami cedera. Sebagian pengendara yang ketakutan langsung berputar arah dan nekat melawan arus. Kan Bapak, tidak lengkap apa tidak ada SIM? Tidak ada SIM. Tidak ada SIM ya? Memang dari dulu tidak punya SIM? Oh gitu. Hari ini kita memasuki hari ke-6 operasi Zebra Kartes. Sesuai kita lihat bersama bahwa pelanggaran kasat mata terbanyak ini dari penggunaan helm ya, helm dengan kendaraan tidak menggunakan TNKB. Kita selalu menghimbau dari sebelum pelaksanaan operasi itu sendiri kita sudah melakukan sosialisasi ke pangkalan-pangkalan maupun ke sekolah-sekolah tentang pelaksanaan operasi ini. Minggu kedua kita tingkatkan lagi kegiatan yang berupa penegakan hukum. Dalam operasi Zebra ini, polisi menjaring pengendara yang sebagian besar tidak menggunakan helm, tidak ada nomor polisi, dan tidak ada SIM. Operasi Zebra 2024 berlangsung serentak di seluruh Indonesia selama 2 pekan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan santri di Merauke Sabtu pekan lalu melakukan kirap dalam rangka Hari Santri Nasional. Sejak pukul 5 subuh, santri dari sejumlah pesantren dan sekolah Islam di Merauke sudah membadati halaman Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke, Papua Selatan. Mereka begitu antusias mengikuti kirap yang berlangsung setiap kali perayaan. Kirap dimulai dari halaman Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke dengan perjalanan sejauh 10 km, melintasi Jalan Trikora, Jalan Prajurit, Jalan Aru, Jalan Rayam, Jalan Para Komando, dan berakhir di Masjid Raya Al-Aqsa. Kirap dilepas penjabat sementara Kepala Kantor Kemenak Merauke, Amran. Ia mengatakan santri adalah aset bangsa dan tugas utama adalah belajar dan mengisi pembangunan. Kirap dalam rangka Hari Santri yang ke-10, di mana dalam tema itu adalah menyambung dua masa depan. Dalam masalah bahasa itu tersalayan tersebut dua berarti hidup yu'arif masalah bahasa orang santri. Hari Santri Nasional jatuh setiap tanggal 22 Oktober untuk memperingati peran santri dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polresta Jayapura Kota saat ini tengah menyelidiki insiden teror di kantor redaksi media online Jubi di Jalan SPG Taruna Waena, Kota Jayapura. Wakapolresta Jayapura AKBP Denny Herdiana mengatakan Satreskrim dibantu tim Satgas Damai Kartens untuk mengungkap latar belakang teror dan mencari para pelaku. Di lokasi kejadian, polisi menemukan benda yang diduga bom molotov di halaman kantor. Barang bukti langsung dibawa untuk proses identifikasi di Lab 4 Polda Papua. Sampai saat ini Kasat Reskrim beserta jajaran
sudah melakukan pendalaman dan stay di Polsek Herang, membackup Reskrim Polsek Herang. Dan juga tadi sudah anet diambil langsung oleh Kasatgas Gakum Damai Karten, Kombes Pol Era, langsung di lapangan membackup kami dari Polres Jayapura Kota. Dan sampai saat ini Kasat Serse beserta ibu-ibunya di backup dengan satgas-satgas yang ada sedang melakukan pendalaman, penyelidikan dan pemeriksaan. Rabu pekan lalu, sekelompok orang melempari kantor redaksi media online Jubi dengan benda yang mirip bom Molotov. Insiden ini menyebabkan 2 mobil yang diparkir di halaman kantor mengalami kerusakan yang cukup parah. Sejumlah saksi mata di lokasi kejadian sempat melihat 2 orang menggunakan motor yang melempar bom Molotov tersebut. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Rakyat Indonesia memiliki presiden dan wakil presiden baru, yakni Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming. Tentu warga Merauke, Papua Selatan tidak bisa merasakan hiruk-pikuk dan kemeriahan panggung hiburan untuk menyambut presiden baru. Namun masyarakat Merauke menaruh harapan besar terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Salah satu keinginan masyarakat Merauke adalah harga sembako yang semakin murah dan terjangkau. Selama ini masyarakat di ujung timur Indonesia ini resah dengan kenaikan harga sembako yang membuat kehidupan mereka semakin sulit. Sebagai warga masyarakat di Papua Selatan, apa harapan Anda? Ya, harapan saya itu biar jangan harga barangnya mahal, tiket pesawatnya jangan mahal. Terus kesehatan gimana? Pengobatan gratis? Fasilitas kesehatannya harus lebih bagus lagi ya? lebih bagus lagi. Presiden yang baru nih bisa kasih turun harga barang di sini, tiket-tiket yang bisa diturunkan. Itu saja harapan kami. Apa lagi kira-kira? Untuk transportasi tiket pesawat? Transportasi tiket pesawat Terlalu mahal ya? terlalu mahal. Jadi maunya? Diturunkan. Mendukung semua untuk kemenangan untuk Pak Prabowo, Pak Gibran untuk dilantik untuk presiden dan wakil presiden untuk 5 tahun ke depan, supaya kami masyarakat Papua Selatan semua mendukung untuk pembangunan masyarakat di kampung-kampung, di kota, kami semua mendukung dengan penuh. Beliau bisa membawa kesejahteraan, khususnya infrastruktur yang ada di Papua Selatan ini, yang bisa menghubungkan antar kabupaten dan juga di kampung-kampung lokal khususnya. Karena perjuangan masyarakat di sini untuk kemenangan Prabowo itu sudah luar biasa. Maka buktikan bahwa Bapak ada di bagian perjuangan masyarakat ini, mensejahterakan masyarakat di Papua Selatan. Terima kasih. Selain itu, mereka juga berharap pemerintah yang baru bisa menurunkan harga tiket pesawat terbang, karena moda angkutan ini sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di pegunungan dan daerah terpencil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Mimika saat ini menangani 2 laporan dari paslon bupati dan wakil bupati Mimika. Laporan itu tentang dugaan pencemaran nama baik paslon. Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Fajar Sadik mengatakan 2 laporan polisi itu sudah diterima dan masih dalam proses pendalaman penyidik. Apakah bisa ditindaklanjuti ataukah tidak? Untuk dari pasangan MP3, pertama yang dilaporkan itu masalah pencemaran nama baik, tetapi memang yang dilaporkan lokusnya atau kejadiannya itu berada di luar Timika, sehingga memang itu masih kami dalam proses ya untuk selanjutnya melakukan gelar. Kemudian laporan kedua yang kita tindak lanjuti adalah masalah pengancaman. Masalah pengancaman yang dilakukan oleh seseorang ya terhadap Ibu Peggy di sini ya, dan dilakukan secara by phone, telepon, tidak langsung pengancamannya. Adapun jenis pengancamannya itu memang telepon, kemudian voice note, ya, rekaman yang telah direkam dan sudah kami pegang barang buktinya oleh Peggy, di mana dalam percakapan tersebut atau rekaman tersebut adanya ancaman-ancaman berupa upaya mendatangkan massa, kemudian bahkan ada ancaman akan melakukan pembunuhan terhadap pelapor. Di sini juga kami menambahkan sedikit bahwa kaitan dengan laporan yang kami terima
ini tidak ada kaitannya dengan politik, sekali lagi tidak ada kaitannya dengan politik, dan semua masuk dalam ranah pidana umum yang kami tangani. Polisi juga memastikan 2 laporan yang ditangani itu bukan masuk dalam ranah pilkada. Seluruh kasus yang masuk dalam ranah pilkada ditangani oleh Sentra Gakumdu. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolin melaporkan. Panitia Pengawas Distrik Sentani membuka lowongan bagi pengawas tingkat TPS yang akan bertugas mengawasi pilkada serentak di seluruh TPS di Kabupaten Jayapura. Ketua Panwas Distrik Sentani Kota, Mikhail Mole, mengatakan ada sekitar 300 orang yang telah mendaftar sebagai calon pengawas TPS. Namun pihaknya tidak dapat menerima seluruh warga yang mendaftar sebagai anggota pengawas TPS. Panitia hanya merekrut 110 orang yang akan ditempatkan di 110 TPS di seluruh distrik Sentani Kota. Ada beberapa peserta yang kita ketemu, mereka namanya sudah keluar di KPPS, kemudian mereka mendaftar lagi di PTPS. Nah, sehingga kami langsung melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan bahwa nama saudara ada masuk di dalam KPPS di beberapa kelurahan kampung di distrik Sentani, sehingga jika yang bersangkutan ingin berada dengan pengawas TPS, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat pengunduran diri kepada PPS supaya kedepannya itu tidak ada pendopolan nama di 2 lembaga yang berbeda. Karena kalau dia bekerja sebagai pengawas TPS, dia harus komitmen untuk berada di satu tugas yang dia empat. Indikator untuk menentukan seseorang menjadi PTPS itu apa sih? Dia punya pengetahuan kepemiluan, terus integritas diri, komitmen untuk bekerja bersama Bawaslu, dalam hal ini Panwas Distrik Sentani, kemudian komunikasi, cara berkomunikasi, bagaimana pengambilan keputusan, terus kemampuan sosial di lingkup wilayah kerjanya. Saat seleksi, panitia pengawas menemukan beberapa pendaftar yang ternyata namanya juga ada sebagai anggota KPPS. Menurut Mikhail, pihaknya meminta komitmen kepada para pelamar apakah ingin tetap bergabung sebagai pengawas TPS ataukah masuk menjadi anggota KPPS. Dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Ari melaporkan. KPU Merauke Sabtu lalu kembali menggelar Festival Pilkada. Festival itu bertujuan untuk menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada serentak yang jatuh pada tanggal 27 November 2024. Festival Pilkada meliputi olahraga, yaitu fun bike dan fun run yang terpusat di lapangan Kapsul Merauke, Papua Selatan. Menurut Komisioner KPU Merauke, Yanderson Victor, kegiatan ini merupakan upaya KPU Merauke untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pilkada agar mereka datang ke TPS untuk mencoblos. Merauke Pilkada Festival ini adalah event sosialisasi untuk pelaksanaan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Merauke. Adapun dalam event Merauke Pilkada Festival ini kami melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah color run, kemudian fun bike, dan juga fun walk atau jalan santai. Dan dalam estimasi kami diperkirakan 3.000 orang hadir dan mengikuti kegiatan ini. Belum lagi ajakan untuk masyarakat menikmati hiburan rakyat sehabis pelaksanaan fun bike, fun walk, dan color run. Dan juga kami siapkan di sekitar area pelaksanaan kegiatan ini adalah kuliner yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang hadir pada kegiatan hari ini. Harapan dari kegiatan ini agar seluruh masyarakat Merauke yang hadir benar-benar tahu dan meneruskan informasi bahwa pada tanggal 27 November tahun 2024 akan dilaksanakan pilkada, pemilihan kepala daerah, bupati, dan wakil bupati di Kabupaten Merauke.
Selain festival, KPU Merauke juga melaksanakan berbagai kegiatan seni untuk menghibur warga seperti Zumba, grup band, dan lain sebagainya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Calon Gubernur Papua nomor urut 1 Ben Hur Tobimano atau BTM menjanjikan peningkatan pendapatan asli daerah di berbagai sektor. Dana APBD Papua yang saat ini sangat minim, yaitu berjumlah 3 triliun rupiah per tahun, tidak cukup membiayai pembangunan sehingga BTM punya cara jitu yang ditawarkan ke masyarakat. Menurut BTM, banyak potensi PAD lain dari APBD, yaitu sektor pariwisata dan perikanan, karena Papua sangat kaya. Saya bisa menjadi potensi-potensi PAD lainnya untuk mendongkrak atau dari PAD provinsi bisa 10-15% untuk mendongkrak APBD provinsi Papua. Karena kita butuh untuk pelayanan publik juga. Maka salah satu potensi kita yang kita bisa gali, ya itu adalah potensi wisata, potensi perikanan. Itu yang kita gali untuk mendongkrak pendapatan asli daerah untuk kontribusinya kepada APBD Provinsi Papua. Ini kita lakukan. Kita akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Ya, perda-perda yang sudah lama, yang sudah kedaluarsa 50 tahun, kita akan ubah dia. Tapi tidak memberatkan masyarakat. Itu kita lakukan. Dan potensi-potensi lain yang belum kita gali, kita harus gali. Karena ini PD ini akan mendongkrak APBD kita. Dari segi pariwisatanya, dari segi perikanannya, ini yang kita harus cari untuk mendongkrak itu. Ya, karena ini sangat penting untuk pendapatan asli daerah. BTM juga membeberkan jika terpilih nanti akan memekarkan wilayah Saireri menjadi Provinsi Papua Utara yang terdiri dari Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Selain itu juga BTM akan menata kelola birokrasi pemerintahan, pengelolaan ekonomi yang baik, dan perbaikan sistem pendidikan. Nantinya juga paslon BTM-YB akan menggali potensi-potensi sumber daya alam untuk mendongkrak PAD Provinsi Papua, seperti potensi di Mambramo Raya, potensi listrik bertenaga air terbesar di Indonesia, dan bioetanol yang melimpah. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Calon Gubernur Papua nomor urut 2 Matius Fakiri mengawali kampanye dengan bertemu warga di Komplek Pasar Inpres, Kota Jayapura, Jumat lalu. Dalam kesempatan tersebut, Matius menyampaikan visi dan misi, yakni transformasi Papua yang lebih sejahtera dan harmonis. Matius juga mengajak para pendukungnya menciptakan kedamaian dan menjaga keberagaman. Matius yang berpasangan dengan Arya Kurumaropen juga berjanji akan membantu korban kebakaran rumah susun dan memberikan bantuan 200 sak semen untuk pembangunan masjid dan mesin pompa air, serta bantuan mesin cuci untuk warga di sekitar sumur umum. Dalam kunjungan ke Pasar Inpres, Matius juga meresmikan posko nelayan Mario dan melayani swafoto dengan para pendukungnya. Bertemu dengan saudara-saudara muslim, kebetulan karena Jumatan kita di masjid di Tanjung Ria. Kemudian bertemu dengan semua simpatisan relawan di Tanjung Ria. Kemudian saya datang meresmikan posko bulldozer yang ada di Dok 9 atas ini. Setelah itu melihat ini pos ya sahabat MDF yang ada di jalan memori saya, jalan Dok 9 ini. Mudah-mudahan dengan saya hadir ini semua akar rumput yang ada baik di MDF maupun di bulldozer makin kuat untuk kemenangan paslon nomor 2, itu saya Matius Fakiri dan Arya Kurumaropen. Saya terima kasih atas semua relawan yang telah mendukung kami. Terus kerja di 40 hari sisa ini kita mantapkan akar rumput, kita kuatkan iman kita masing-masing untuk tidak tergoyah atas rayuan apapun untuk pada tanggal 27 November memilih pasangan. Dari Pasar Inpres, mantan Kapolda Papua tersebut melanjutkan kampanye dengan mengunjungi warga di daerah Dok 8 atas.
Matius berdialog dengan warga serta meresmikan posko bulldozer Kota Jayapura. Matius berharap dengan posko relawan yang tersebar di 9 kabupaten dan kota di Provinsi Papua akan membantu pasangan Mario mewujudkan mimpi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.